Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar statistik. Ya, sedikit feedback pada pertemuan sebelumnya. Saya telah memberikan tugas kepada mahasiswa yang saya bagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 saya minta menyebarkan skala 1 yang itu adalah skala perasaan takut gagal untuk tujuan melakukan penelitian deskriptif dengan judul perasaan takut gagal pada mahasiswa Untak Surabaya. Nah, dengan judul yang demikian ini biasanya yang akan muncul pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana perasaan takut gagal pada mahasiswa Untak Surabaya. Tentu bagaimana cara merumuskan judul, membuat pertanyaan, itu nanti kalian akan dijelaskan lebih lanjut oleh dosen metodologi penelitian. Kemudian kelompok 2 pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang nomor urut absen 31 sampai seterusnya, saya kasih tugas untuk melakukan penelitian dengan judul regulasi emosi mahasiswa Untak Surabaya. Pertanyaan penelitian nanti yang akan kita jawab adalah bagaimana regulasi emosi mahasiswa Untak Surabaya. Nah, pada pertemuan sebelumnya mahasiswa sudah saya kasih tugas untuk menyebarkan skala 1 untuk kelompok 1, skala 2 untuk kelompok 2 kepada minimal 5 orang mahasiswa. Nah, semua mahasiswa tampaknya sudah melakukan itu dan mengirimkan tugas tabulasinya, meskipun ada 1-2 mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Nah, prosedur selanjutnya setelah menyebarkan skala psikologi, kemudian dapat jawaban dari partisipan penelitian, prosedur selanjutnya sebelum kita nanti masuk ke analisis statistik deskriptif, kita akan membuat tabulasi jawaban. Nah, tabulasi jawabannya seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat tabulasi ya, tabulasi jawaban dari tugas-tugas yang kalian kumpulkan. Saya tabulasikan seperti ini. Nah, ini partisipan 1 sampai kita sudah dapat berapa nih, 141 partisipan atau subjek penelitian ya. Jadi ada 141 subjek penelitian yang sudah mengisi skala 1 yang disebarkan oleh mahasiswa dengan nomor absen 1 sampai 30. Kemudian kita sudah mendapatkan tabulasi data untuk skala regulasi emosi ya, sebanyak 210 partisipan atau 210 subjek. Nah, setelah kita mendapatkan data seperti ini, nanti langkah berikutnya adalah kita akan melakukan analisis data ini secara deskriptif. Jadi data ini akan kita analisis secara deskriptif. Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisis data tersebut? Saya akan mencontohkan prosedurnya. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai model analisis statistik deskriptif untuk model ke-1. Saya sebut model ke-1 karena ini analisis deskriptif yang paling sederhana. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari model analisis deskriptif yang kedua. Nah, bagaimana prosedur melakukan model analisis deskriptif yang pertama ini?
Pertama-tama kita harus menemukan inti dari pertanyaan pada skala. Inti pertanyaan pada skala itu apa? Kemarin ada skala 1, ada skala 2. Nah, kita harus tahu dulu inti dari pertanyaan di skala itu apa. Yang kedua, nanti kita akan melakukan analisis data menggunakan SPSS. Langkah yang terakhir, yang ketiga, kita akan menginterpretasi dan membuat laporan. Baik, kita awali dari menemukan inti pernyataan pertanyaan pada skala. Ini sudah saya buatkan ya inti pertanyaannya. Mahasiswa tidak perlu membuat lagi. Hanya saya ingin sekali lagi, mahasiswa tidak perlu membuat lagi karena inti dari pertanyaan pada skala sudah saya buatkan. Hanya saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk membuat inti pertanyaan pada skala. Sebagai contoh, di skala 1. Nah, skala 1 ya, pada skala psikologi 1. Pertanyaan pertama itu bunyinya seperti ini ya. Saya akan tetap menjalani hari-hari saya dengan senang dan mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain mengenai saya. Nah, kita cari inti dari pertanyaan ini apa gitu ya. Maka kita bisa ketahui inti dari pertanyaan ini adalah mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirinya ya. Maka kita tulis inti pertanyaan pada nomor 1 untuk skala 1 adalah mengabaikan apa yang dipikirkan oleh orang lain tentang dirinya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nomor 2. Nomor 2, ini pertanyaannya demikian. Menurut saya, penghinaan atau cacian dari orang lain adalah suatu hal yang membuat diri saya bangkit dari keterpurukan. Nah, inti dari pertanyaan ini kan apa? Penghinaan orang lain membuat dirinya bangkit dari keterpurukan, sehingga kita akan buat seperti ini. Penghinaan orang lain membuat dirinya bangkit dari keterpurukan. Begitulah cara atau prosedur kita untuk menentukan inti pertanyaan skala. Saya sampaikan lagi, mahasiswa tidak perlu membuat inti pertanyaan karena sudah saya buatkan. Hanya prosedur cara membuatnya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian inti pertanyaan pada skala 2 itu seperti ini ya. Nomor 1, intinya mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Inti pertanyaan nomor 2, menyimpan emosi untuk diri sendiri. Inti pertanyaan ke-10, mengubah penilaian terhadap situasi ketika mengalami emosi negatif. Nah, oke, ini adalah inti pertanyaan ya. Nah, setelah kita membuat inti pertanyaan seperti ini, sekali lagi inti pertanyaan sudah saya buatkan, tidak perlu membuat lagi. Kita akan melakukan analisis data menggunakan SPSS. Kita akan melakukan analisis data menggunakan SPSS. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya tentu pertama kita sudah siapkan tabulasi data yang ada. Nah, ini tabulasi data skala 1 sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Tapi ini berbeda dengan data yang nanti akan kalian analisis. Ini sebagai contoh ya. Kita lihat ada 10 tabulasi skala 2 ya. Contoh skala 2. Ada 10 pertanyaan, kemudian dijawab oleh 150 subjek. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, ini kita sudah punya data seperti ini ya. Datanya ini dapat dari mana? Didapat dari yang kalian sudah sebarkan skala psikologi ya, yang kemudian sudah saya rekapkan menjadi seperti ini ya, skala 2 kemudian skala 1. Oke.
Ini adalah data latihan ya yang akan saya jelaskan. Langkah berikutnya kita buka SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 16, tetapi mahasiswa bisa menggunakan SPSS versi berapapun. SPSS 16 ini versi yang paling ringan. Kalau mau pakai yang di atas 16 sangat diperbolehkan. Kita buka program SPSS-nya. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Jika muncul begini di cancel saja. Tampilan lembar SPSS itu akan seperti ini. Ya, saya jelaskan dulu. Di bagian bawah lembar SPSS ini ada namanya data view, kemudian di sebelahnya ada namanya variable view. Yang nyala ini berarti yang sedang tampil ya. Ini yang nyala adalah variable view, berarti ini yang tampil adalah variable view. Kalau saya klik data view, tampilannya seperti ini. Ini tampilan data view. Oke. Langkah pertama, kita klik variable view. Oke. Kemudian di bagian nama ini kita tulis item 1. Jadi ada 10 item ya. 10 pertanyaan dalam hal ini. Item 2, item 3 kita tulis seperti ini. Item 4 coba saya besarkan biar lebih terlihat. Item 5, item 6, 8, item 9, item 10. Ada 10 item ya, kita tulis seperti ini teman-teman semua. Nah, langkah berikutnya pada bagian ini tipe ya. Pada bagian tipe ini, pada bagian tipe ini numerik ini diklik ya, di sebelahnya numerik diklik nanti muncul titik 3 ya, diklik seperti ini nanti muncul titik 3. Nah, diklik titik 3-nya, diklik. Oke, gantilah dengan string. Jadi numerik diganti dengan string diklik. Oke, kemudian oke. Nah, ini yang bawah juga seperti itu. Ketiganya diklik string, kemudian oke. Lakukan ini sampai item 10 ya, seperti ini sampai item 10. Oke, lakukan seperti ini sampai item 10. Oke, nah ini item 1 sampai item 10 semua sudah berubah tipe datanya sudah berubah string. String itu apa sih? String itu untuk data yang dalam bentuk huruf ya. Nah, ini kan data kita tadi kan dalam bentuk huruf ya. SS, S, TS, ini kan dalam bentuk huruf. Yang akan kita analisis adalah data dalam bentuk huruf, bukan data dalam bentuk angka. Oke, nah, kita kembali lagi. Setelah seperti ini, kemudian klik data view ya. Klik data view, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ada item 1 di sini sampai item 10. Langkah berikutnya adalah buka file Excel tabulasi data ya. Ingat ya, nanti kalau Anda dapat tugas tabulasi 1 berarti yang dianalisis tabulasi 1. Nah, ini diblok ya, diblok semua. Yang diblok adalah jawaban ya, untuk nomor partisipan dan nomor item tidak perlu diblok. Ini diblok semua seperti ini. Kemudian kita copy ya, klik kanan copy, di copy datanya. Kemudian buka lagi SPSS nya, letakkan di
item 1. Ingat ini harus lurus di subjek nomor 1, item 1 ya. Diletakkan di sini, diklik, kemudian di paste ya. Ctrl V atau klik kanan paste. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Item 1 sampai item 10 sudah ada jawabannya, sudah terjawab ya, item 1 sampai item 10. Kemudian ada berapa subjek, kita cek di scroll ke bawah. Nah, ada berapa? 150 subjek. Oke. Jika sudah demikian, oke, langkah berikutnya kita akan melakukan analisis data. Kita akan melakukan analisis data. Nah, teman-teman, ini kalau dilihat di bagian atas, ini tidak ada menu apapun ya, tidak ada menu apapun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi pada saat saya membuka SPSS, itu saya tidak menggunakan klik kanan. Nah, itu kadang-kadang di beberapa komputer bisa terjadi seperti ini. Bisa terjadi seperti ini. Untuk itu saya akan tunjukkan prosedurnya lagi dari awal. Nah, ketika seperti ini muncul SPSS seperti ini klik kanan, kemudian klik run as administrator ya. Jadi sekali lagi SPSS, kemudian klik kanan, klik run administration. Tapi ada juga yang tidak menggunakan prosedur ini, juga bisa tampil dengan baik ya. Nah, ini lihat di atas harusnya ada seperti ini ya, ada file, analyze gitu. Nah, yang tadi yang saya buka tidak dengan cara klik kanan kemudian run, itu enggak ada menunya yang di atas ini ya. Oke, untuk itu saya akan gunakan ini yang baru saja ya, sambil mengulang. Ingat, klik variable view, kemudian di sini ditulis item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, 7, item 8, item 9, item 10. Kemudian ingat, ini tadi saya rubah string semua ya, diklik dijadikan string. Oke, dirubah jadi string seperti ini. Nah, apa sambil mengulang biar lebih paham lagi. Oke, string seperti ini ya. Kalau sudah terbiasa ya cepat ya, kalau awal-awal mungkin agak lama. Kemudian klik data view. Oke. Nah, kemudian tadi prosedurnya kita buka data kita, kemudian di copy, di blok dulu, di blok jawabannya saja ya. Kemudian klik kanan copy, buka lagi SPSS-nya, kemudian klik kanan di item 1, klik paste. Nah, akan tercopy seperti ini. Sudah ada jawaban item 1 sampai item 10 ya. Jangan lupa dicek jumlah subjeknya sama atau tidak dengan data kita. Tadi data kita 150, yang tercopy di sini 150, berarti sudah pas. Nah, langkah berikutnya dilihat di sini, cari analyze. Ini analyze ya, analyze, diklik analyze, kemudian klik descriptive statistik. Oke, kemudian klik frekuensi. Sekali lagi klik analyze, descriptive statistik, kemudian frekuensi diklik. Frekuensi ini diklik. Oke, tapi sebelum kita masuk analisis, mungkin saya jelaskan, Anda bisa menyimpan dulu ya datanya. Tabulasinya bisa diklik file, save, kayak nyimpen file biasa, kemudian pilih tujuannya. Misalnya kita tulis data latihan, kemudian diklik save. Oke. Kalau muncul seperti ini ditutup saja ya, ditutup saja, tutup saja no. Oke. Klik analyze,
deskriptif, klik frekuensi. Oke, frekuensi diklik. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini ada item 1 sampai dengan item 10. Nah, ini di blok semua ya. Item 1 sampai 10 di blok seperti ini. Sudah di blok, masukkan ke kolom variabel dengan klik tanda panah. Ini diklik. Nah, sudah masuk semua ke sini. Ya. Saya ulangi lagi ya. Ini item 1 di blok semua sampai item 10. Kemudian klik tanda panah, masukkan. Masuk sini. Oke. Kalau sudah seperti ini, langsung saja klik OK. Langsung klik OK. Nah, klik OK. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa disimpan dulu. File, di save. Misalnya dikasih nama apa? Hasil analisis deskriptif. Terserah mau dikasih nama apa, yang penting harus ingat ya. Kemudian diklik save. Nah, hasilnya seperti ini. Ada item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9, item 10. Ya, hasilnya seperti ini ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang langkah berikutnya seperti apa gitu ya. Langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi terhadap hasil analisis ya. Langkah berikutnya adalah menginterpretasi. Tadi kan menemukan inti pertanyaan sudah ketemu, melakukan analisis data baru saja kita lakukan. Tahap ketiga, menginterpretasi dan membuat laporan. Nah, cara untuk membuat laporan itu kita menggunakan template ini ya, teman-teman. Ini template-nya. Artinya kalau saya menyebut template berarti yang nanti diisi hanya yang ada ini, titik-titik ini yang akan kita isi. Yang titik-titik ini yang kita isi, selebihnya tidak perlu diedit ya. Yang kita edit yang ada tanda titik-titik ini yang kita edit karena namanya template ya. Oke, sekarang saya kasih contoh interpretasi untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 pada skala 2 ya, tadi yang saya jadikan contoh adalah skala 2 ya. Oke, maka cara interpretasinya seperti ini teman-teman. Hasil analisis data menunjukkan ketika ditanya apakah partisipan, karena ini nomor 1 ya, soal nomor 1, maka kita lihat inti pertanyaan skala 2 untuk nomor 1 adalah ini. Mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Ini kita copy, kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, yang titik-titik ini kita isi, yang bawah ya, nomor 1. Kita masukkan sini, kita paste. Nah, bunyinya seperti ini akhirnya. Hasil analisis data menunjukkan ketika ditanya apakah partisipan mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Ini saya kasih tanda biru ya biar kelihatan yang saya tambahkan. Sebanyak titik-titik atau titik-titik persen partisipan mengatakan sangat setuju. Ini sangat setujunya saya kasih tebel ya biar kelihatan. Nah, caranya kita lihat teman-teman di data tadi hasil analisis. Kita lihat item nomor 1 ya, kita lihat item nomor 1 yang jawab sangat setuju
SS ya teman-teman, dilihat yang sangat setuju, yang jawab sangat setuju adalah 90 orang. Frekuensinya ini ya, frekuensinya adalah 90 orang, persentasenya adalah 60, persentasenya adalah 60, frekuensinya adalah 90. Maka kita tulis di laporannya sebanyak 90 ya, sebanyak 90, saya kasih warna hijau, atau berapa persen tadi teman-teman, kita lihat yang sangat setuju ya, ingat yang sangat setuju 90 orang. Frekuensi itu menunjukkan jumlah yang menjawab ya, 90 orang, atau 60, persentasi 60. Nah, maka kita tulis di sini sebanyak 90 atau 60% ya kan, atau 60% partisipan mengatakan sangat setuju ya, mengatakan sangat setuju. Kemudian berikutnya kita cari yang mengatakan setuju teman-teman ya, setuju. Berapa yang mengatakan sangat setuju, berapa yang yang mengatakan setuju ya, setuju, sangat setuju. Kita lihat berapa yang mengatakan setuju. Kita lihat nomor 1 ya, yang S, yang jawab S ya, yang jawab S. Kita lihat berapa, frekuensinya adalah 30, berarti 30 orang yang jawab setuju. Berapa persentasenya? 20%. Maka kita tulis yang menjawab setuju tadi berapa, sebanyak berapa orang teman-teman, kita lihat 30 orang atau 20%. Nah, ini kita tulis di sini sebanyak 30 ya, atau 20%. Nah, atau 20% partisipan mengatakan setuju. Nah, sekarang yang tidak setuju berapa? Kita lihat ya. Yang tidak setuju ada berapa? Kita lihat teman-teman, yang tidak setuju. Tidak setuju itu berarti TS ya. Nah, ini tidak ada yang tidak setuju, tidak ada ya. Ini hanya S, SS sangat setuju, kemudian STS. Berarti yang tidak setuju tidak ada ya. Sebanyak 0 berarti kalau tidak ada ya. Banyak 0 atau 0% ya, 0% partisipan mengatakan tidak setuju. Nah, sekarang yang sangat tidak setuju ada berapa? Yang STS ya, sangat tidak setuju, kita lihat sangat tidak setuju ada 30 orang ya, yang mengatakan sangat tidak setuju, atau 20%. Nah, kita tulis sebanyak 30 orang atau 20% partisipan, atau 20% partisipan mengatakan sangat tidak setuju. Nah, begitu cara kita menginterpretasi ya. Artinya dari hasil interpretasi ini dapat kita ketahui bahwa ada sebanyak 90 partisipan atau 60% partisipan itu yang mengatakan bahwa dia sangat setuju kalau dia itu biasa mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Jadi kalau 60% partisipan ini, dia kalau mengalami perasaan positif yang menyenangkan, itu dia akan mengubah apa yang dia pikirkan. Nah, kemudian sebanyak 20% partisipan mengatakan bahwa dia setuju kalau dirinya akan mengubah perasaan yang dipikirkan
ketika merasakan emosi positif. Nah, kemudian ada 20% partisipan yang mengatakan tidak setuju kalau dia mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Artinya kalau sangat tidak setuju, berarti yang dilakukan oleh 20% orang ini adalah dia tidak mengubah apa yang dipikirkan ketika merasakan emosi positif seperti kesenangan. Nah, begitulah cara kita menginterpretasi data dari penelitian statistik deskriptif menggunakan model pertama, ya. Dari yang tadi saya jelaskan, ya, itu yang kita lihat sebenarnya hanya dua hal. Yang pertama adalah frekuensi, berapa banyak yang memilih jawaban, kemudian prosentase, berapa persen yang memilih jawaban tersebut. Oke. Nah, tugas mahasiswa nanti menganalisis tabulasi data yang sudah saya siapkan, tabulasi datanya. Untuk yang kemarin menyebarkan skala 1, berarti nanti akan menganalisis data untuk skala 1, ya, yang ada berapa subjek ini, ada 145 subjek. Yang kemarin dapat tugas menyebarkan skala skala psikologi 2 akan menganalisis data untuk tabulasi yang kedua. Ini yang jumlahnya ada 210 subjek. Jadi yang dianalisis oleh setiap mahasiswa nanti sama, ya, datanya sama. Tergantung kemarin kalau kelompok 1 berarti yang dianalisis skala 1, kalau yang kemarin skala 2 yang dianalisis data skala 2. Nah, mahasiswa akan membuat interpretasi seperti ini untuk 9 item untuk bagi kelompok 1 dan membuat 10 item untuk kelompok 2 dengan cara prosedur yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Jika nantinya dalam proses mencoba mempraktekkan ada kendala, mahasiswa bisa proaktif untuk mengajukan pertanyaan melalui grup WA. Terima kasih, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.